Kalian mau gimana? Gadis jalang ini kupukul dari kecil sampai besar. Melihatku saja sudah takut. Kenapa tiba-tiba berubah drastis? Bawa kami hidup nyaman di keluarga Salim. Rawat kami sampai tua. Nggak mungkin. Kalau begitu ayo kamu pulang. Kenapa keluarga Salim punya 2 putri? Kembalikan satu pada kami. Kak Priska, tenang saja. Aku nggak bakal biarkan mereka membawamu. Kami nggak dekat sama gadis ini. Ini baru putri yang kami yakini. Arumi, ikut ibu pulang. Lepaskan. Baru beberapa hari jadi putri keluarga kaya, langsung nggak tahu kemampuan sendiri ya. Terus kamu kira kamu siapa? Berani bicara begitu sama aku? Minta dipukul. Kamu gila ya? Mau main tangan? Kamu? Kamu berani memukulku? Aku memang mau pukul kamu si pedagang manusia. Omong kosong apa ini? Kamu juga. Bukankah mereka itu orang tua angkatnya? Kenapa begitu kejam? Ada apa sama pedagang manusia ini? Ya ampun, sia-sia membesarkan dia 18 tahun. Sekarang ayah ibu pun dia nggak panggil lagi. Bahkan menuduh kami pedagang manusia. Pedagang manusia. Sesuai namanya, memakai cara menculik, merebut, dan cara lainnya. Buat menyandara wanita dan anak-anak. Kapan kami menculik anak ini? Dulu itu cuma tertukar. Lagi pula, kami semiskin ini sudah membesarkanmu. Apa mudah buat kami? Apa perlu kuingatkan kalian berdua? Selama 18 tahun ini, gimana cara kalian membesarkanku? Kalau bukan memukul dan memarahiku, maka melampiaskan emosi padaku saat mabuk. Kamu asal bicara. Membesarkan anak bukan memelihara hewan. Jangan harap kalian memberiku nasi sisa, lalu aku bisa tunduk pada kalian. Selain itu, soal bayi tertukar 18 tahun yang lalu, lagi kuselidiki. Kalian berdoa saja, semoga dulu nggak terlibat, nggak ada bukti apapun. Kalau enggak, berarti pedagang manusia yang sengaja menculik anak orang lain bakal membusuk di penjara. Apa yang mau diselidiki? Kalian coba tertukar saja. Tertukar atau enggak, tinggal ditanya saja. Mau telepon siapa? Aku sudah menyuruh orang ke rumah sakit saat ibuku bersalin dulu buat menyalin rekaman CCTV. Aku yakin kebenaran sudah terungkap. Nggak boleh telepon. Kenapa takut? Takut ketahuan. Tujuan kalian bikin keributan di sini karena takut kalau aku tinggal akan mengancam putri kandung kalian. Putri kesayangan kalian Priska Salim. Oh bukan, Priska Kurnia. Takut karena aku kembali akan merebut semua miliknya. Makanya menghasut kalian bikin keributan di sini, membawaku pergi secara paksa. Lalu dia bisa dengan tenang jadi nona besar keluarga Salim. Benar kan? Salah! Nggak ada hubungannya sama aku. Aku sama sekali nggak kenal mereka yang datang dari desa ini. Sudah lihat kan? Yang nggak tahu balas budi bukan aku, melainkan dia. Kalian melakukan banyak hal dengan penuh perhitungan demi dia. Tapi dia nggak menghargai kebaikan kalian. Nggak seperti yang kamu bilang. Putriku. Siapa putrimu? Jangan sentuh aku. Pergi sana. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu pernah bilang mau balas budi pada kami. Satpam. Satpam. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Anakku. Diam. Yang Kak Arumi bilang benar. Mereka memang pedagang manusia. Aku dan Arumi itu korban. Cepat tangkap mereka. Bawa pergi lalu lapor polisi. Cepat pergi. Nggak punya nurani. Brengsek. Dulu nggak seharusnya menukarmu dengan keluarga kaya. Priska, kamu jangan lupa margamu Kurnia. Kamu itu peliharaanku selamanya. Lepaskan. Aturan keempat intrik istana. Cara terhebat menyingkirkan musuh itu mengadu domba, memanfaatkan orang lain. Priska Kurnia, kamu pernah uji kecerdasan nggak? Apa maksudmu? Kalau enggak, kenapa kalian sekeluarga semuanya bodoh? Coba lihat, apa ini nomor telepon rumah sakit? Kamu menjebakku.
Kalau otaknya dipakai pasti bakal tahu. Mana mungkin rekaman 18 tahun lalu masih ada sampai sekarang. Aku cuma pura-pura. Kalian langsung terpancing. Kalau bukan bodoh. Lalu apa? Priska buru-buru banget mau menjebloskan orang tua kandungnya ke penjara. Jangan-jangan gak rela kehilangan hidup mewah. Bodoh dan kejam. Makin dipikir makin mengerikan. Jangan-jangan dia dari awal sudah tahu soal mereka yang tertukar. Kakek, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Di hadapan umum begini, apakah pantas merengek begitu? Kalau mau menangis, keluar saja. Semuanya, ada sedikit insiden kecil. Hari ini perayaan 40 tahun grup Salim juga merupakan hari baik kepulanganku. Aku harap nggak ada orang ataupun hal yang mengganggu suasana meriah ini. Tentu saja. Nona keluarga Salim benar. Menarik juga. Kakek, mana gelangku? Arumi, ini gelang warisan keluarga Salim. Menurut kakek, paling cocok kamu pakai. Ini. Makasih kakek. Ukurannya pas, sesuai banget. Ingat, mulai hari ini, Arumi adalah nona keluarga Salim yang sudah resmi diakui. Makasih semuanya. Kalau gitu mohon bimbingannya kelak. Bagus. Ya, bagus. Tunggu. Ayah, ibu. Orang yang hina datang dari desa pasti bukan putri kami. Gadis ini hidup liar di luar 18 tahun. Mana pantas menjadi nona besar di keluarga Salim. Benar. Kami sudah merawat Priska selama 18 tahun. Dialah putri kandung kami. Jadi, mereka nggak mengakui putri kandungnya. Ada apa ini? Rasakan. Cerewet. Pendukung terbesar Priska itu adalah orang tuaku yang gak berguna. Cuma punya saham kosong tanpa wewenang. Apa yang kamu tertawakan? Nggak tahu sopan santun. Ayah, Priska sudah bilang sama aku. Gadis ini baru saja dijemput dari desa. Langsung memukul Priska. Kasar dan liar. Hari ini berani memukul Priska. Besok, jangan-jangan berani main tangan sama kami. Ayah, ku dengar dia begitu mulai bekerja, langsung mau posisi direktur. Ambisinya bahaya banget. Kalau diteruskan, pada akhirnya, bukankah dia akan menindas kita dan berbuat onar? Memang gitu. Membiarkan gadis liar ini bertindak sembarangan? Apa muka keluarga Salim gak mau dijaga lagi? Apakah reputasi keluarga Salim gak mau dijaga lagi? Ibu, jangan emosi. Jaga kesehatan. Priska, kamu memang putriku. Priska ini putri yang kami didik sepenuh hati selama 18 tahun. Walaupun gak ada hubungan darah, aku juga mengakui dia sebagai putri kandungku. Nyonya Wulan, gak masalah kalau kamu gak mengakuiku. Tapi sama orang luar yang gak jelas asal-usulnya, apa kamu gak merasa jijik memerankan adegan kedekatan ibu dan anak? Orang luar apanya? Dia putri yang kubesarkan sendiri. Iya, putri yang kamu besarkan sendiri juga pencuri kehidupan putri kandungmu. Iya, putri yang kamu besarkan sendiri juga pencuri kehidupan putri kandungmu. Kamu merawat anak orang lain serba berkecukupan. Tapi aku putri kandungmu, dianiaya di desa, dipukul, pakaian lusuh, hidup kelaparan. Nyonya Wulan, Anda memang mulia. Ibu, Kak Arumi, kenapa kamu bicara seperti itu pada ibu? Aku tahu kamu membenciku, tapi ibu gak bersalah. Priska, menukar bayi itu salah orang tuamu. Kamu sama sekali gak bersalah. Sudahlah, kalian semua gak bersalah. Membiarkan kejahatan baru kesalahan terbesar. Sedangkan kamu, penerima keuntungan dari hidup yang tertukar, menikmati kehidupanku, disayang sepenuhnya serba berkecukupan. Coba semuanya berpenilaian. Apa dia gak bersalah? Dia beneran bersalah. Dia layak mendapatkannya.
Kamu, alasanmu gak masuk akal. Gak pantas di lingkungan elit. Ayah, meskipun Arumi punya hubungan darah sama keluarga Salim, gimana pun juga bukan kita yang membesarkannya. Kita gak pernah tahu akhlaknya sama sekali. Aku dengan berat hati membiarkan dia tinggal di rumah. Tapi gak perlu ke kantor lagi. Dia gadis liar yang tumbuh besar di desa, gak tahu apapun. Asal beri instruksi, cuma bisa membawa kerugian buat grup Salim. Ayah, posisi direktur ini berikan pada Priska saja. Gimana pun, dia juga lulusan universitas resmi. Mau merebut barangku? Takutnya kamu gak punya kemampuan ini. Lalu memangnya kamu punya kemampuan apa? Berladang di desa atau memelihara ternak? Berani bertaruh sama aku nggak? Boleh. Apa taruhannya? Taruhannya, semua saham yang kamu punya. Jadi kamu berani mengincar aku? Cukup! Aku yang tentukan. Begini saja keputusannya. Presanatorium Grup Salim di paruh tahun kedua. Biar Arumi dan Priska masing-masing keluarkan satu rencana. Biar mereka buktikan lewat kemampuan. Ayah! Kasih dia kesempatan. Aku yakin dia juga gak bisa menimbulkan dampak besar. Tapi aku peringatkan kamu dari awal. Kalau kamu sampai kalah dari Priska, kamu harus segera pergi dari keluarga Salim. Aku anggap gak pernah punya putri sepertimu. Kamu? Kalau gitu maaf. Kamu harus belajar menerima kehadiran putri seperti aku. Apa? Karena aku nggak akan kalah. Langsung pergi gitu aja. Kamu juga sudah lihat, orang tua kandungku nggak menyukaiku. Buat apa aku tetap di dalam mempermalukan diri sendiri? Lagian, tujuanku sudah tercapai. Kamu cukup lapang dada juga. Salah. Aku bukan lapang dada, tapi bisa menahan diri. Jadi, kamu sengaja memancing emosi ayahmu, lalu bikin kesempatan buat merebut sahamnya. Sekarang yang mengurus grup Salim itu Kak Adrian. Ayahku cuma punya saham, tapi nggak bertindak. Aku ambil buat dimanfaatkan sepenuhnya, apa nggak baik? Kamu berbeda sama orang yang ada di dalam. Lumayan pintar. Gak sia-sia punya wajah ini.